dan Anda sebagai mahasiswa, sebagai pelajar yang memiliki karakteristik andragogi, itu saya kira sudah punya bekal wacana atau bekal ilmu pengetahuan terkait materi ini, juga bisa mengembangkan lebih luas dan lebih mendalam lagi. Ini saya kutip pernyataan quotes dari Pramudia Anantatur almarhum. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana atau tips menulis makalah. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Haan Herdiana. Kalau teman-teman tanya profesi, ya sibukannya yang ngajar, ya nulis, ya ngedit ya. Udah 3 hal itu sudah jadi rutinitas dan kesibukan yang tiap hari saya lakukan ya. Oke teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan makalah? Jangan-jangan kita sendiri itu tidak paham makna dari makalah. Ini saya langsung merujuk ya. Yang pertama itu dari KBBI bahwa makalah adalah karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan pelaksanaan tugas. Yang kedua itu menurut Tanjung dan Ardial adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis, poin pertama, dan disertai analisis yang logis dan objektif. Selanjutnya, menurut Zainal Arifin, makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan satu masalah yang pembahasannya berdasarkan data lapangan yang bersifat empiris objektif. Oke, dari ketiga definisi ini kita bisa menjelaskan bahwa makalah itu adalah salah satu karya tulis ilmiah. Nah, kemudian ketika berbicara karya tulis ilmiah, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan. 1, makalah harus mampu menunjukkan kejujuran ilmiah atau no plagiat. Jangan sekali-kali kita plagiat, copy paste pemikiran orang seolah-olah itu pemikiran kita. Bagaimana dan apa itu plagiat? Kita bahas nanti. Yang selanjutnya, makalah harus menggunakan bahasa yang jelas, yang singkat, sederhana, dan teliti. Karena ini karya tulis ilmiah ya teman-teman, jadi ketika menulis makalah itu jangan menggunakan bahasa lebay, bahasa bahasa gaul, itu tidak sama sekali disarankan karena ini bersifat karya ilmiah ya. Dan yang terakhir, makalah harus sistematis dan utuh. Sistematisnya seperti apa? Ya ketika berbicara makalah, kita berbicara pendahuluan, kita berbicara pembahasan, dan kita berbicara penutup, yang itu harus utuh, tidak boleh ada 1 atau 2 yang hilang. Selanjutnya teman-teman, bagaimana sih sistematika penulisan makalah? Pada dasarnya sistematika penulisan makalah itu ada 2 ya. Yang pertama yang bentuk lengkap dan yang kedua itu bentuk sederhana. Mau pakai yang mana teman-teman? Monggo terserah. Kedua-duanya sah-sah saja. Oke, sekarang kita bahas tentang bentuk makalah yang lengkap. Bentuk makalah yang lengkap itu sama halnya dengan skripsi. Yang pertama itu ada kata pengantarnya, ada pendahuluan, pembahasan, penutup ya.
Di kata pengantar itu ada apa aja? Ada kata pengantar, ada daftar isi, ada daftar tabel, daftar gambar, dan lain-lain. Ya. Terus di pendahuluan ada bab-bab apa saja? Yang pertama ada LPM, ada rumusan masalah, terus ada tujuan, ada sistematika penulisan. Terus di bab pembahasan apa aja? Di bab pembahasan itu pertama ada tinjauan teoritis, teorinya yang dibahas apa, dan pembahasan analisnya seperti apa. Dan yang terakhir itu penutup, itu ada kesimpulan dan saran. Ini sangat lengkap sekali, ya hampir mirip dengan skripsi ya, kalau yang makalah yang lengkap. Oke, kita bandingkan dengan bentuk makalah sederhana. Bentuk makalah sederhana itu cuma 3 saja ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Sama enggak? Intinya sama aja, tapi bentuk makalah yang sederhana ini lebih disederhanakan. Kalau yang tadi itu ada rumusan masalah, ada tujuan ya, itu include di sini teman-teman ya. Terus ada pembahasan, ada teori, itu include di sini. Jadi begitu. Mau yang mana pakai? Ya monggo saja. Dua-duanya boleh. Nah, oke, kita langsung ke teknis saja ya. Bagaimana membuat latar belakang masalah? Nah, membuat latar belakang masalah ini susah-susah gampang ya. Sekali berdoktor atau profesor pun dalam membuat latar belakang masalah ini lumayan ribet juga. Kenapa? Karena latar belakang masalah inilah yang melatar belakangi ya penulisan makalah. Nah, yang akan kita jelaskan itu adalah poin-poin apa saja yang harus ada dalam latar belakang masalah. Oke. Poin yang harus ada dalam latar belakang masalah. 1. Telaah pustaka yang relevan.